Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam awal daripada bulan Rajab ini, yang kita dianjurkan, kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Apalagi malam ini kita kumpul bersama para habaib. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya betul-betul gembira, senang, bahagia, bersyukur kepada Allah. Saudara, ternyata acara yang dulu dirintis semacam ini dengan tujuan mengumpulkan umat jangan sampai terpengaruh dengan acara-acara di Pondok Bambu ini, inisiasi oleh guru kita Al-Muhtaram Kiai Haji Munawir Asli. Acara tersebut dilanjutkan, saudara, dan direstui oleh keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Fahrozi Ishak, mulai dari rumah dikit-dikit dan sekarang yang kelima ini Kiai. Alhamdulillah, ini yang kelima, artinya keberlanjutannya ada, saudara. Makanya malam ini, walaupun ini yang pertama kali saya hadir di acara malam tahun baru di tempat ini, tapi dulu hampir tiap malam tahun baru saya selalu hadir bersama Kiai Haji Fahrozi Ishak di Kampung Melayu, saudara. Mudah-mudahan insya Allah Kiai Haji Munawir Asli beserta keluarganya, para jamaahnya, ya awal diadakan, kita lihat bagaimana ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di Duren Sawit, Pondok Bambu khususnya, bersatu bersama untuk saudara memakmurkan acara ini. Al-Muhtaji Zayadi Muhajir, Kiai Haji Zayadi ini bukan sembarang kiai. Anda boleh tanya nanti sama Kiai Munawir Asli, ulama besar, ulama pejuang, saudara, yang hidupnya dihabiskan untuk dakwah kepada Allah. Murid-muridnya tersebar di mana-mana tempat, saudara. Nah, karena itu kita doakan agar Kiai Haji Munawir Asli beserta seluruh kiai ulama yang ada di Duren Sawit khususnya, dan teristimewanya juga keluarga besar, anak cucu murid dari almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Zayadi Muhajir, saudara, semuanya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridhonya, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya. Khususnya guru kita tercinta Kiai Haji Munawir Asli, agar beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan, dan kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan Majelis Taklim Al-Munawwir
agar menjadi majlisan salihan, thayyiban, mubarakan, ma'muran, munawwaran ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Dan yang membuat saya juga bahagia hadir bersama kita di sini guru-guru kita semua. Orang tua saya seketinta, guru saya Syekhi Al-Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Begitu juga Syekhi Al-Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz As-Sirun, saudara. Ini luar biasa. Kumpul bersama kita malam ini kiai-kiai yang begitu banyak, saudara. Dan semuanya insya Allah menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah buat kita. Dan habaibnya juga tidak kurang yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat di sini ada saya punya menantu waladi Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian masih ada di sini di belakang kita, saudara, kita punya guru yaitu Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid, Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawila, Habib Taha Segaf. Dan masih ada yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu karena begitu banyak tuan-tuan guru kita yang hadir. Mudah-mudahan semuanya senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cinta, dalam mahabbah, dalam persaudaraan, dalam persatuan, disatukan di dunia bersama kita dan kelak insya Allah disatukan bersama kita dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, saudara. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa kewajiban kita sebagai manusia, boleh kita katakan kalau selama ini kita selalu bicara HAM, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Tapi sedikit yang bicara soal KAM, soal kewajiban asasi manusia. Jangan melulu kita bicara hak, tapi kita melupakan kewajiban kita, saudara. Apa sih kewajiban asasi manusia, saudara? Satu ayat saja kita ingatkan untuk diri kita. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kewajiban kita semua. Allah yang nyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, laksanakan hukum Allah. Itu semua adalah kewajiban seluruh umat manusia, saudara. Tapi hanya orang-orang mukmin saja yang ingin memenuhi kewajiban tersebut, saudara. Nah, maka itu yuk, saya ingin ajak pada malam hari ini, saudara semua, di malam tanggal 1 Rajab ini, saudara, yuk mari sama-sama, rame-rame kita semua, bagaimana kita laksanakan kewajiban asasi manusia kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Simpel kewajiban kita, saudara. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jalankan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Saudara, simpel, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Kalau itu bisa kita lakukan, saudara, maka berarti kita sudah melaksanakan kewajiban asasi manusia yang ditetapkan dan ditentukan serta dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak, siapa yang menciptakan kita? Jawab yang kompak, siapa yang menciptakan kita? Siapa Maha Pencipta? Siapa Maha Besar? Siapa Maha Mulia? Siapa Maha Tinggi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi tancapkan dalam hati kita, saudara, bahwa Allah pencipta kita, Allah penguasa kita, Allah yang menjamin rezeki kita, dan kita wajib selalu tunduk kepada aturan hukum Allah. Kalau kita buka surat Al-Maidah, saudara, dari ayat 44, Allah menceritakan tentang umat Nabi Musa. Dengan segala macam hukum yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian di akhir ayat Allah nyatakan, wa malam yahkum bima anzalallah
faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah kafir. Jadi bukan ulama yang mengkafirkan, bukan. Bukan Habib yang mengkafirkan, bukan. Allah yang menyatakan, saudara, barang siapa saja yang tidak menghukum saudara dengan apa yang diturunkan oleh Allah, nggak mau menggunakan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian di ayat 45-nya masih Allah ceritakan tentang hukum yang berlaku di umat Nabi Musa alaihissalam. Dan di akhir ayatnya Allah nyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Dari siapa-siapa yang tidak mau menggunakan hukum Allah, nggak mau menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Siapa yang menyatakan? Allah. Siapa yang berfirman? Allah, saudara. Lalu begitu masuk saudara ke ayat 46, Allah menceritakan tentang bagaimana saudara umat Nabi Isa alaihissalam. Disambung ke ayat 47-nya. Masih soal umat Nabi Isa saudara dan hukum yang Allah turunkan kepada mereka. Lalu di akhir daripada ayat 47 tadi Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah fasik. Allah yang menyatakan. Tadi dinyatakan mereka yang tidak mau menggunakan hukum Allah, nggak mau menghukumkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik. Kondisi bagaimana seseorang itu tidak menerapkan hukum Allah kemudian mereka menjadi kafir? Saudara, tatkala mereka menentang hukum Allah, menolak hukum Allah, mereka keras kepala, sombong, angkuh, merasa hukum Allah sudah kadaluarsa, hukum Allah sudah tidak relevan, merasa hukum Allah tidak adil, merasa hukum Allah tidak bagus, merasa hukum yang dibuat oleh manusia lebih bagus, lebih baik, lebih adil daripada hukum Allah. Saat itu kafir, mutlak kafir, saudara. Tapi kalau ada orang belum mau menerapkan hukum Allah, kenapa? Karena nggak ngerti, nggak tahu agama, saudara. Nah yang semacam ini mesti dikasih ngerti, mesti dikasih paham, mesti didakwahkan, mesti diajarkan, mesti dikasih tahu bahwa menerapkan hukum Allah wajib. Lalu berikutnya saudara, Allah katakan tadi mereka itu orang-orang zalim. Kenapa zalim? Karena kalau ada orang tidak menggunakan hukum Allah, padahal hukum Allah itu adalah hukum yang maha adil, yang pasti adil. Saudara, mereka gunakan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, pasti hukum itu tidak adil, saudara. Kalau hukum itu sudah tidak adil, berarti zalim. Makanya kita lihat sekarang, banyak orang meninggalkan hukum Allah, apa yang terjadi? Kezaliman di mana-mana. Kezaliman merajalela di mana-mana, saudara. Kezaliman semarak di mana-mana. Kenapa kezaliman itu semarak? Karena banyak yang menolak hukum Allah. Akhirnya hukum tersebut menjadi zalim. Na'udzubillah, men. Udah gitu saudara, ada orang yang menentang hukum Allah dipamerkan. Terang-terangan dia nggak mau pakai hukum Allah. Makanya mereka disebut humul fasiqun. Siapa itu orang fasik? Saudara, orang Islam yang berbuat maksiat, menentang Allah secara terang-terangan, gak punya malu. Jadi pantas kalau golongan seperti ini disebut kafirun, zalimun, fasiqun. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah sekarang selanjutnya di ayat 48-nya Allah ingatkan kepada Nabi,
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah ayat tersebut Allah nyatakan kepada Nabi, saudara, fahkum bainahum bima anzalallah. Hai Nabi, hai Rasul, fahkum bainahum bima anzalallah. Tetapkan hukum di antara mereka, kau punya umat. Dengan apa? Bima anzalallah. Dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Allah yang perintahkan Nabi, terapkan hukum Islam. Terapkan hukum Allah. Jangan ikuti hawa nafsu siapapun. Begitu masuk ayat 49-nya. Di awal ayat, Nabi diingatkan lagi oleh Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hei Nabi, hei Rasul. Hukum di tengah mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi, dari rentetan ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49. Surat Al-Ma'idah tersebut, saudara. Kita tahu. Kalau gitu dulu semua Nabi. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua bersama umatnya wajib untuk menjalankan hukum Allah. Nah, kenapa wajib menjalankan hukum Allah? Itu tadi yang saya sampaikan di awal pembukaan saudara. Bahwa itu adalah kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi umat Islam, tunduk kepada hukum Allah, jalankan hukum Allah, jaga hukum Allah, terapkan hukum Allah, bela hukum Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan hukum Allah, saudara. Allah pencipta kita. Karena Allah pencipta kita, Allah penguasa kita, Allah Rabbul Alamin, saudara. Allah ini pemilik daripada alam semesta ini, saudara. Maka Allah adalah yang paling berhak untuk bikin aturan buat hambanya, saudara. Gak ada manusia punya hak untuk bikin aturan. Allah yang berhak bikin aturan buat ciptaannya, saudara. Pahami itu, masukkan dalam hati jiwa kita, saudara. Sehingga sudah bertahun-tahun saya sampaikan bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Gak boleh ayat suci kalah. Gak boleh ayat suci dikalahkan. Gak boleh. Konstitusi selama sejalan dengan ayat suci kita patuhi, kita jalani, kita bela. Tapi begitu ada konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, wajib direvisi. Gak boleh untuk kita jalankan. Lawan, luruskan, ubah supaya tidak bertentangan dengan ayat suci, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua di sini, saudara, semua di sini saya mau tanya, kita ciptaan siapa? Kita ciptaan siapa? Siapa Maha Pencipta? Siapa Tuhan kita? Angkat jari satu semua, takbir. Siapa Maha Tunggal? Siapa Maha Esa? Siapa Maha Besar? Takbir. Sallu ala Nabi. Kita lanjut, saudara, ke ayat 50-nya. Ini pamungkas luar biasa, saudara. Di ayat 50 Allah tegur nih kita semua. Allah tegur umat Nabi yang mau nyeleweng-nyeleweng dari hukum Allah. Apa Allah nyatakan? Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Itu manusia-manusia yang gak mau pakai hukum Allah. Itu manusia-manusia yang gak mau tunduk kepada hukum Allah. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Hukum yang zalim, hukum yang tidak berperi kemanusiaan, hukum yang tidak beradab, hukum yang tidak berkeadilan. Apa hukum semacam itu yang mereka mau? Kemudian ditegur oleh Allah. Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang punya hukum lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada hukum Allah? Enggak ada, saudara. Bagi siapa yang punya keyakinan begitu? Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, mukmin kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah, makanya saya ajak nanti kalau pulang ke rumah, buka surat Al-Ma'idah. Dari ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49 sampai ayat 50. Baca, renungkan, saudara.
Jadi Allah udah kasih tahu, nggak ada hukum sebagus hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seindah hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seadil hukum Allah, nggak ada. Nah jadi sekarang kita lihat di kehidupan kita saat ini sudah. Kenapa kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, korupsi merajalela, saudara, kezaliman, pembunuhan di mana-mana merajalela karena meninggalkan hukum Allah. Dan kalau sudah meninggalkan hukum Allah, saudara, rusak kehidupan kita. Kita lihat sekarang dalam rumah tangga, saudara. Gara-gara banyak suami istri yang tidak lagi menegakkan sholat, tidak lagi menjalankan syariat dalam rumah tangganya. Tiap hari ribut, saudara. Bahkan saat ini udah gak asing, saudara. Di media kita baca berita-berita yang mengerikan. Suami gorok istri. Istri bunuh suami. Saudara, enggak sampai di situ. Suami lempar siram istri dengan air keras. Istri sirami suami dengan air panas. Apa? Ini kok jadi kehidupan kayak binatang, saudara. Di mana perikeadilan, di mana perikemanusiaan, kemana itu semua kok bisa hilang dari tengah-tengah kita? Karena kita banyak meninggalkan hukum Allah, saudara. Nggak sampai di situ. Anak yang gorok bapaknya ada. Anak yang bunuh ibunya hanya gara-gara nggak dikasih duit buat beli rokok. Biadab. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita hanya jangan bisa menyalahkan si A atau si B, anak atau bapaknya, saudara. Ini semua merupakan akumulasi karena kita tidak menegakkan hukum. Kalau hukum Allah ditegakkan nggak begitu, saudara. Nggak berani anak kurang ajar sama orang tua. Nggak berani, saudara. Suami-suami melakukan kekerasan menyiksa istrinya. Nggak berani. Hei para suami, kalau kau sudah tidak suka kepada istrimu, benci istrimu, kalau kau sudah tidak mau hidup dengan istrimu, kembalikan mereka ke orang tuanya dengan cara baik, sebagaimana kau ambil nikahi mereka dengan cara baik. Tasrihin bi ihsan au imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Ambil nikahi dari orang tuanya, ambil dengan cara yang baik. Ceraikan, lepas dengan cara yang baik. Makanya saya kaget melihat data statistik di Indonesia. Dalam satu hari ribuan saudara perceraian terjadi di kantor-kantor urusan agama, di pengadilan-pengadilan agama. Se-Indonesia per hari saudara ribuan yang bercerai. Astagfirullahaladzim. Ini semua karena kita jauh dari hukum, termasuk korupsi yang merajalela. Kalau kita pakai hukum Allah, saudara. Kalau kita pakai hukum Allah, pencuri saja yang memenuhi nisab dan syaratnya harus dipotong tangan. Itu nisabnya nggak seberapa, cuma berapa dirham? 4 dirham. 4 dinar, kan dirham, saudara. Katakan kalau dia itu 4 dinar atau beberapa dinar, saudara. 1 dinar berapa gram emas sih? Hitung aja, saudara. Hanya mencuri beberapa puluh juta mesti dipotong tangan. Terus yang korupsi triliunan. Terjadi di kita punya negeri, saudara. Tambang ini korupsinya 300 triliun. Tambang ini korupsinya 270 triliun. Tambang ini, saudara, korupsinya 500 triliun. Apa ini? Kalau kita pakai hukum Allah, saudara, pencuri yang hanya puluhan juta saja mesti dipotong tangan, apalagi yang triliunan, potong kepala mereka, saudara. Setuju? Koruptor dihukum mati, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak. Rubuh dinar. Dinar kam gram? 4,25 gram. Ya, 4 graman. 1 gram sekarang 1,5 juta. Nah, kalau 4 gram sudah 6 juta. Nah, kalau 4,25 6 juta lebih. Ya, saudara, hanya mencuri 6 juta lebih, saudara, udah potong tangan. Asal memenuhi syarat yang lain, karena ada definisi mencuri, saudara. Lalu yang triliunan, yang miliaran,
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemarin yang korupsi 271 triliun cuman dihukum penjara 6,5 tahun. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, kalau 271 triliun cuma 6 tahun, ini jamaah juga mau rame-rame di penjara. 6 tahun 271 triliun. Betul? Betul? 271 triliun musiknya dihukum mati. Betul? Setuju? Setuju? Takbir. Kita hitung-hitungan dulu nih malam nih. Hitung-hitungan, yang punya kalkulator, yang punya HP, lu hitung aja dari malam. Korupsi 271 triliun. Itu kalau dipakai buat makan sehari-hari, satu harinya 1 miliar deh dia makan. Saya mau tanya nih, orang Durang Sawit ada yang makannya 1 miliar sehari? Ada? Ada? Kalau nggak mati kelolotan loh. Katakan ada orang makan 1 miliar per hari, saudara. Setahun berapa hari? 365 nih kalau kita hitung miladiah nih. 365 hari, saudara. Berarti 1 tahun makannya 365 miliar. Udah 1 triliun belum? Belum. Kalau udah 3 tahun baru 1 triliun. Begitu kan? Lebih-lebih dikit, saudara. Betul? Nah sekarang kalau 3 tahun makan 1 triliun. Kalau 271 triliun. Itu 1 triliunnya buat 3 tahun. Kalau 271 triliun kali 3 berapa? Coba hitung, saudara, hitung. Itu kalau dikali 3 itu bisa 813 tahun. Tapi kalau kita hitung lebih teliti cuma 742 tahun. Makan 1 hari miliar 742 tahun baru selesai, saudara. Itu uang baru habis. Kalau makannya 1 triliun sehari. Semiliar. Kalau makannya cuma 100.000 sehari. Berapa tahun tuh habis ya, saudara? Lu kira-kira bisa ngitung gak lu? Ada HP? Ada kalkulator? Hitung, saudara. Andai kata kita hitung aja lah, umur manusia ini umat Nabi Muhammad rata-rata 63 tahun. Betul? Betul? Nah sekarang itu 271 triliun kalau dimakan sehari, saudara, 1 miliar habis dalam waktu 742 tahun. 742 tahun itu berapa keturunan? Nah bagi aja, saudara. Kalau satu keturunan 50 tahun atau kita ambil yang 63 tahun. Kalau 63 tahun, saudara, 11 keturunan. 11 keturunan. Hampir punya anak, punya cucu, punya kikit, punya cucu, punya kikit. Ya terus lihat tuh. Ini saya bicara begini cuma mau menggambarkan. Berarti 271 triliun itu dikit atau besar? Jawab yang kompak. Dikit atau banyak? Kecil atau besar? Berarti itu, saudara, koruptornya biadab tidak? Kurang ajar tidak? Apa setuju kalau hanya di penjara 6 tahun? Setuju tidak? Jadi harus diapakan? Hukum mati. Kalau pencuri potong tangan, koruptor sampai triliunan, potong kepalanya, saudara. Takbir. Ada yang nanya, Habib apa dalilnya potong kepala? Lu mau dalilnya gak? Dalil logika aja dah ya. Nah, kalau dalilnya pakai ayat hadis, kemudian pakai ijma kias kepanjangan. Ini ceramahnya sampai jam 4 pagi. Mau denger gak? Mau denger gak? Orang mencuri 10 juta atau mencuri 6 juta potong tangan. Saudara, betul? Nah itu kalau mencuri 6 juta, 7 juta, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Makanya dipotong tangannya. Tapi kalau orang nyolongnya 271 triliun, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Otaknya di mana? Potong kepalanya. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Lu kalau setuju jangan diam aja, teriak, protes. Jangan diam, saudara, kurang ajar ini.
Makanya malam hari ini saya mau ajak, anak muda, enggak ada sautannya. Anak muda, ya gue males panggil lu dah. Bu, tuh kencangan ibu-ibu. Bu, nah gue ulapin ibu-ibu aja dah. Bu, lu sih pelan jawabnya. Ayo saya mau tanya anak-anak muda, anak muda. Anak muda. Nah baru lu gak mau kalah sama ibu-ibu lu. Kalau ada maling ayam, lu jangan gebukin. Kadang-kadang maling ayam digebukin sampai mati. Maling jemuran digebukin sampai mati. Betul? Maling sendal di musola, udah gitu sendalnya butut, digebukin juga sampai mati. Tega banget, jangan. Kalau ada maling-maling rekian begini, tangkap, serahin ke polisi. Biar diproses, saudara. Setuju? Setuju? Kecuali rampok, begal, bunuh orang, saudara. Memperkosa yang punya rumah. Nah kalau begitu gue serahin dah ke masyarakat. Tapi kalau sekedar nyolong sendal jepit, jemuran, saudara. Udah gitu yang dicolong, caldem udah bolong. Pak kalau gebukin, tega loh. Jangan. Begitu tangkap aja, serahin kemana? Ke polisi, saudara. Serahin aja ke polisi, saudara. Tapi kalau ada koruptor, miliaran, apalagi triliunan, yang begitu boleh kita uber. Kejar, gelar pengadilan rakyat, gantung di Monas rame-rame, saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap lawan koruptor, siap ganyang koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Ini ada lagi nih, saudara. Temuan baru. KPK ngumumin ada 2 anggota DPR jadi tersangka karena saudara menyalahgunakan CSR dari Bank Indonesia. CSR itu apa sih? CSR itu saudara corporate social saudara responsibility. Artinya pertanggungjawaban suatu perusahaan. Kalau ada pabrik gula saudara, nah nanti itu diminta mengeluarkan dana sosial untuk membantu para petani tebu yang selama ini membantu mereka beri masukan supaya pabrik gulanya jalan. Kalau ada pabrik kecap, keluarkan dana sosialnya saudara setiap tahun. Untuk siapa? Untuk para petani kedelai. Karena tanpa mereka kedelai nggak ada. Kalau nggak ada kedelai, kecap nggak ada. Kasih itu namanya CSR. Atau bahasa Inggrisnya CSR, saudara. Itu hak rakyat, saudara. Oh kalau ada developer membangun perumahan di satu perkampungan, saudara. Truk mereka bolak-balik, jualanan hancur, rusak, saudara. Masyarakat dirugikan, keluarkan dananya, bikin jalanan, aspal, hot mix, supaya masyarakat ikut merasakan keuntungan perusahaan. Bagus tidak? Itu namanya CSR, saudara. Itu namanya CSR. Itu aturannya ada undang-undangnya, saudara. Sekarang CSR Bank Indonesia, saudara, yang jumlahnya miliaran diberikan kepada anggota DPR. KPK ngumumin 2 anggota DPR terlibat, saudara. Umat teriak, tangkap. Akhirnya 2 orang anggota tadi ngaku. Dia bilang ke KPK, bukan saya aja yang ngambil. Semua anggota Komisi 11 dapat juga. Begitu KPK tahu semua anggota Komisi 11 dapat juga, ditutup tuh kasus. Nggak jadi ada tersangka. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa DPR berhak dapat CSR, saudara? Enggak. CSR tuh buat masyarakat. Jadi kalau di Duren Sawit ada pabrik, saudara, yang rusak jalanan, tokoh masyarakat boleh datang, minta dong CSR-nya, betulin jalanan. Minta dong CSR-nya, itu dari kau punya tempat banyak sampah, rapihin dong tempat sampah, rapihin dong saluran air. Itu CSR untuk masyarakat, bukan buat anggota dewan. Gila negeri, saudara. Gila. Enggak sampai di situ, saudara. Dana PSN, saudara.
dana program-program proyek-proyek strategis nasional. Berdasarkan laporan saudara PPATK, saudara, ini laporan resmi, dinyatakan 36% saudara dikorupsi. Ini ada apa? Ini negeri mau dibawa kemana? Ini akibat kita tidak menerapkan hukum. Maka itu saya mau tanya semua di sini, saudara, mau pakai hukum Allah? Betul? Betul. Takbir. Saya tambahkan satu lagi, saudara. Salah satu ciri negara sakit. Kita mau tahu nih, negara kita sehat apa sakit? Kalau kita mau tahu salah satu cirinya, kata Ibn Khaldun, saudara, kalau itu negara bergantung kepada pajak. Kalau negara tersebut bergantung kepada pajak dari rakyat, negara itu sakit, saudara. Ini di Indonesia nih. Supaya Anda tahu, ini laporan resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 yang baru lalu, saudara. Apa dikatakan? Bahwa APBN, anggaran pendapatan saudara negara Indonesia ini 82,4% diperoleh dari pajak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi dari pajak, saudara? Saya baca laporannya, saudara. Ternyata dari sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini kaya banget. Kita punya minyak sawit, kita punya minyak bumi. Saudara, ada timah, nikel, emas, batu bara, bauksit, aspal, segala macam. Sampai uranium kita punya, saudara. Kaya raya. Bahkan sampai, saudara, mantan pimpinan KPK, itu namanya Abraham Samad pernah menyatakan dalam satu wawancara, itu kalau salah satu tambang itu nggak dikorupsi, saudara, itu hasilnya cukup dibagi-bagi buat rakyat Indonesia, satu orang 20 juta per bulan gratis. Itu baru satu tambang. Di kita nih ada puluhan tambang. Ternyata laporannya saya baca, saudara, dari sumber daya alam Indonesia cuma 7% pendapatan buat negara. Dan jumlahnya cuma 207 triliun. Sementara yang dikorupsi tadi baru urusan satu tambang aja 271 triliun. Belum yang lainnya, saudara. Ini kenapa ribuan triliun, saudara, dikorupsi, yang dikasih buat negara cuma 207 triliun. Gila ini negeri, edan, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Pabrik banyak yang tutup. Pribumi gulung tikar, rakyat sengsara, banyak pengangguran, cari kerja susah, akhirnya nyolong kiri kanan. Saudara, susah tidak rakyat? Susah tidak rakyat? Ini semua gara-gara korupsi. Nah, itu saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri. Kita mau damai tidak sama korupsi? Setuju kalau sama koruptor damai? Pala lu bomenyan damai. Koruptor diajak damai, enggak ada damai. Tegakkan hukum. Hukum yang berat, penjara mereka seumur hidup, kalau perlu hukum mati. Kalau jumlahnya sudah kelewat batas, betul? Makanya saya berkali-kali di mimbar sering ngomong, Pak, Bu, korupsi di zaman Pak Harto ada, bukan enggak ada, banyak. Tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Kolong meja. Begitu masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja. Lebih berani terang-terangan, paham? Begitu di zaman Jokowi, meja-mejanya di bawah hari. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang menilai bukan saya saja. Hari ini kita dikejutkan, saudara. Dengan satu berita mengejutkan. Saudara, berita apa itu gerangan, saudara? Ada satu organisasi, saudara, yang kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCCRP, saudara. O-nya itu organized, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Organized crime and corruption. Reporting, saudara, project. Artinya apa?
proyek, ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling saudara tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana cerita ya saudara? Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRRP itu saudara, supaya Anda tahu itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem saudara untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk. Allah berikan kekuatan. Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Rela tidak? Takbir. Masya Allah, saya nggak mau panjang-panjang lagi nih. Panjang-panjang mengkelap, jantung deg-degan. Urusan ntar gue sakit lagi. Nah, tapi setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan barusan paham nggak? Jadi kesimpulannya saya mau tanya, penerapan hukum Allah itu penting tidak? Jawab yang keempat, penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Siap menerapkan hukum Allah? Nah itu yang pertama. Yang kedua saudara, korupsi itu jahat tidak? Bahaya tidak? Setuju kita basmi korupsi? Betul? Nah itu poin yang kita mau pakai saudara. Ini korupsi udah merajalela, udah menggila dan sangat berbahaya. Nah maka itu yuk mari sama-sama. Saya minta kepada Hanif didampingi dengan tim hadrahnya saudara. Nanti biar Habib Hanif yang mengatur kapan hadrah itu masuk, kapan hadrah itu tidak masuk. Rame-rame kita baca qasidah anti korupsi. Untuk membangkitkan semangat kita semua saudara melawan korupsi. Dan kalau perlu qasidah ini nanti disebarluaskan saudara. Pakai PDF-nya sebarluaskan, selebaran di mana saja. Dibaca, kita baca rame-rame saudara. Karena apa? Untuk mengingatkan kita tentang bahaya korupsi. Setuju tidak? Nah ini sebelum saya akhiri saudara. Anda setiap hari ini saya dengar di majelis-majelis, di pesantren, di mana-mana madrasah, termasuk tadi Habib Hanif. Rame-rame kita baca salawat asghilid zalimin, bid zalimin. Alhamdulillah digobul sama Allah sudah. Kita minta sama Allah asghilid zalimin, bid zalimin, bikin sibuk orang zalim orang zalim. Terjadi sekarang zalim berkelahi. Buaya sama buaya berantem. Kalau buaya sama buaya berantem, lu jangan ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, saudara, tonton. Setuju? Setuju? Sekarang maling sama maling lagi ribut, saudara. Maling satu teriak, KPK tangkap ini maling. Maling ini yang bilang, bukan gua malingnya, itu yang lapor malingnya. Maling sama maling ribut ya. Nah, makanya sekarang ikut campur jangan. Ikut campur jangan. Jangan. Ini doa Anda sedang bekerja. Allah gabulkan. Kan gak disangka menteri-menteri ribut, jenderal-jenderal ribut, pejabat-pejabat ribut, mentelanjang-telanjangan saudara.
Iya, mana anak pejabat yang buntingin anak orang, dibuka juga saudara. Udah kaca, udah hancur-hancuran udah. Nah makanya kalau udah begitu diam, tenang. Sebentar lagi akan datang pertolongan Allah. Amin. 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 Nah pokoknya kita jangan mau diadu domba. Setuju? Adu domba hukumnya haram. Apalagi adu manusia. Adu domba aja haram. Tapi kalau ada setan bagaimana? Adu setan bagaimana? Wajib. Setan sama setan. Laki baklai. Lu jangan pisahin. Kalau dulu lu adu lagi tuh setan. Kira-kira jelas gak? Jadi berarti doa umat Islam minta kepada Allah asghilidz zalimin bidzalimin. Gobol tidak? Gobol tidak? Alhamdulillah. Jangan putus, itu selawat. Terus baca saudara. Lawan. Kita udah lawan pakai macam-macam cara. Ame demo udah saudara. Ama pilpres udah. Ame pilkada udah. Udah kita lawan udah macam-macam cara. Sampai FPI dibubarin. Saudara 6 laskar pengawas saya dibunuh. Sampai pengurus FPI ditangkap-tangkapin. Semua udah kita kerjain saudara. Udah semua udah kita kerjain saudara. Tapi karena mereka ini tidak sadar-sadar. Saudara kita masih punya senjata. Doa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Baca doa. Biar Allah yang hancurkan mereka. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, termasuk gosidah yang mau dibaca oleh Habib Hanif. Nanti itu penghabisannya ada, ayo bangkit basmi korupsi. Itu apa? Itu juga doa. Supaya semua orang yang dengar ini bangkit, lawan korupsi. Jangan biarkan korupsi di tengah-tengah kita. Jadikan korupsi sebagai common enemy. Musuh bersama bangsa Indonesia. Setuju? Angkat tangannya semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Tafadhal. Siap perang melawan korupsi. Siap perang melawan korupsi. Takbir. Takbir. Ayo suaranya sama-sama. Dikeluarin suaranya semua yang kompak. Hadro ikut, tapi kalau saya kasih aba-aba berhenti, berhenti. Backing vokal biar Ustadz Adi Alwi yang jadi backing vokal. Sholli wa sallim daiman. Semuanya. Sholli wa sallim daiman lahmada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad semua suaranya. Sholli wa sallim
yang punya HP nyalakan blitznya. Semuanya, semua. Yang nggak pakai reksona angkat tangan jangan tinggi-tinggi. Semuanya, semua. Saya mau tanya, negeri kita kaya apa kagak? Orang kompak, orang semangat, kaya apa kagak? Kaya apa kagak? Kalau di Arab ada minyak bumi, saudara. Dari minyak bumi aja tuh negara udah kaya banget. Di Indonesia bukan cuma minyak bumi, sampai minyak langit ada, saudara. Itu kelapa sawit minyak di atas. Kalau kita ke Sumatera dari ujung Aceh sampai ujung Lampung, kelapa sawit sepanjang-panjangnya. Belum nikelnya, belum emasnya, belum tambang yang lain-lain, belum hasil lautnya. Kalau dikelola dengan baik dan gak dikorupsi, pasti negeri kita makmur, saudara. Betul? Pasti nggak ada orang miskin di negeri kita, saudara. Betul. Tapi kenapa banyak yang hancur? Gara-gara apa? Orang kompak gara-gara apa? Gara-gara apa? Negeri bangkrut gara-gara apa? Coba jawab yang kompak, jawab yang kompak. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena kurang kompak. Tapi negeri bangkrut karena ayo kita bangkit semua membasmi korup. Allah alaihi salli wa sallim. Iman salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab. Rakyat banyak susah gara-gara apa? Lemes-lemes banget gara-gara apa? Sekolah mahal gara-gara apa? Rumah sakit mahal gara-gara apa? Rumah sakit mahal gara-gara apa? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Kurang kompak ke rumah sakit antre akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim salli wa sallim daiman wal ali wal ashab biman qad wal ali pabrik gulung tikar akibat korupsi. Buruh hilang kerjaan akibat korupsi. Pengangguran banyak akibat korupsi. Lebih keras ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab biman qad
Saudara, saudara, ntar kita dengar Pertamina rugi, padahal kita bensin bayar apa kagak? Mahal apa kagak? Kok bisa rugi? Kira-kira gara-gara apa tuh? Gara-gara apa tuh? BBM, BUMN. Kita produk-produk BUMN semuanya bayar, kagak gratis saudara. Tahu-tahu ntar dengar berita, dengar kabar BUMN ini rugi, itu rugi. Kira-kira gara-gara apa tuh? Gara-gara apa? BBM naik lagi akibat korupsi. BUMN pada rugi akibat korupsi. Subsidi dikebiri akibat korupsi. Ayo kita bangkit semua membasmi korupsi. Sholli wa sallim lemes banget. Jangan-jangan yang lemes baru masang selot nih. Miskin makin akibat korupsi. Bangkrut makin akibat korupsi. Ulang. Kalau begini caranya koruptor makin banyak, lemes-lemes saudara. Ngelawan korupsi lemes. Miskin makin miskin akibat korupsi. Bangkrut makin akibat korupsi. Rusak makin akibat. Angkat tangannya semua. Ayo kita bangkit. Rusak makin akibat korupsi. Hancur makin akibat korupsi. Angkat tangan semua. Ayo kita bangkit membasmi masuk jam 12:01, rakyat Indonesia dapat rezeki apa? Pajak naik. Mulai tanggal 1 tuh pajak naik, PPN jadi 12%, saudara. Musibah apa kagak? Musibah apa kagak? Kira-kira gara-gara apa tuh? Kalau kekayaan alam kita nggak dikorupsi, kira-kira rakyat butuh diambil pajak atau tidak? Butuh diambil pajak atau tidak?
Pajak jadi naik akibat lebih kencang. Pajak jadi naik akibat rakyat makin susah akibat. Terakhir, angkat tangan semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim salli wa sallim siap perang melawan korupsi, siap jihad lawan korupsi, siap ganyang koruptor, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Takbir. Saya mau tanya semua sebelum saya akhiri. Tadi isi syair qasidah yang dibaca oleh Habib Hanif jelas tidak? Paham tidak? Jadi sekali lagi saya tanya, kalau gitu korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Takbir. Nah saudara, dalam Islam ada zakat, betul? Zakat harta kekayaan Allah cuma ambil 2,5%. Allah yang maha pencipta, pemilik alam semesta, cuman minta 2,5%. Saudara, udah gitu cuman orang kaya doang yang kena. Diambil dari agnia untuk diberikan kepada fukara, saudara. Itu zakat. Setahun sekali, saudara. Berapa kali setahun? Sekali. Tahu-tahu negara, saudara, menciptakan kita tidak ngasih rezeki ke kita. Enggak, saudara. Dia mengambil 12%, bukan per tahun, 12% per transaksi. Beli baju kena 12%, beli sepatu kena 12%, makan di restoran kena 12%, saudara. Semua kena. Enggak peduli, mau miskin, mau kaya, semua kena. Ini zalim. Silakan pemerintah ambil pajak yang tinggi, tapi ambil dari orang-orang kaya, ambil dari para pengusaha yang kaya raya, ambil dari konglomerat, ambil dari oligarki, bukan diambil dari rakyat, saudara. Apalagi korupsi masih merajalela. Haram pemerintah mengambil pajak dari rakyat kalau korupsi dibiarkan. Kalau korupsi tidak dibasmi, kalau koruptor dilindungi, haram pemerintah mengambil pajak dari rakyat, saudara. Jadi kalau mengambil pajak dari rakyat, dijaga itu amanat rakyat. Pajak digunakan, jangan boros, jangan dikorupsi, jangan dicuri, jangan dirampok, betul? Nah, jadi kesimpulannya, saudara, zakat orang kaya ngasih makan orang miskin. Kalau pajak, orang miskin nyuapin orang kaya, saudara. Kita disuruh suapin orang kaya. Oh, ada yang bilang, Habib, tapi para pengusaha itu kan yang punya pabrik kena juga 12%. Kalau pengusaha kena pajak 12%, harga dinaikin, saudara. Tetap aja nggak bayar pajak, saudara. Ditutup dari harga naik. Begitu jatuh ke konsumen, konsumen bayar dengan harga tinggi, pakai pajak. Artinya apa? Konsumen bayar pajak buat dirinya dan bayar pajak, saudara, karena dinaikkan harga oleh pabrik, saudara. Jadi semua konsumen rakyat kecil dikekek, diperas, mau dihabisin. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Makanya untuk rakyat kecil yang susah, yang melarat, yang nggak punya duit, makan aja susah, nggak usah bayar pajak, saudara. Nggak usah bayar pajak. Kalau yang kaya silakan, saudara.
minta pajak dari mereka. Tapi orang miskin, orang melarat, saudara, nyari duit susah, setengah mati. Dimintain pajak dari mana ini hukumnya? Profesor mana ini yang ngajarkan saudara? Makanya hukum Islam jangan ditinggal. Betul. Kalau ikut hukum Islam saudara, yang kaya-kaya kenain pajak, yang miskin jangan. Bahkan dalam hukum Islam, kalau sumber kekayaan negara masih cukup untuk bangun negara, nggak perlu ambil pajak dari rakyat saudara. Kan tadi udah dikasih tahu, satu tambang saja kalau dikelola dengan baik, satu rakyat Indonesia dapat 20 juta per bulan gratis. Artinya apa? Negara ini kaya, rakyat nggak perlu bayar pajak. Faktanya 82,4% pendapatan negara dari pajak. Saudara, ini edan, gila, gelo. Maka itu saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, baik ya kawan, sebagai oleh penutup, saya mau ingatkan. Imam mujtahid madhab dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengeluarkan fatwa saudara kepada sultan yang mengambil pajak dari rakyatnya. Apa beliau katakan? Tuan Sultan, itu kas negara kemarin saya tahu banyak isinya. Ada dinar, ada dirham, ada emas, ada perak, dan banyak mutiara, permata, barang berharga. Kenapa kas negara itu kosong sehingga kau mau ambil pajak dari rakyat? Karena kas negara kau ambil, kau bagi-bagi kepada para pejabat, kau bagi ke keluargamu, kau bagi ke istrimu, kau berikan kepada anak-anakmu, sampai hamba-hamba sahayamu semua pakai emas. Sehingga kas negara kosong, begitu habis kamu ambil pajak dari rakyat, nggak bisa. Haram, kata Imam Nawawi, kau ambil pajak dari rakyat 1 dirham pun kalau kau tidak kembalikan dulu itu harta yang kau ambil dari kas negara. Masya Allah, ini mujtahid dalam madhab Imam Syafi'i, ulama besar, nggak takut kepada sultan saudara. Sultan bilang, hei Nawawi, semua ulama satu negeri sudah setuju, aku ambil pajak dari rakyat karena kas negara kosong, kita mau membangun, kita butuh. Imam Syafi'i, Imam Nawawi singkat, ya kau kembalikan dulu. Ambil dulu itu harta yang kau ambil dari kas negara, kembalikan ke kas negara. Kembalikan ke Baitul Muslimin. Emas-emas di leher-leher putri-putrimu, istri-istrimu, pejabat-pejabat, kembalikan. Kalau setelah dikembalikan masih kurang, baru boleh ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau kau tidak kembalikan, gak boleh ambil pajak dari rakyat. Tahu selanjutnya apa yang terjadi? Saudara, dengan persetujuan para ulama istana, raja tetap ngumumin ada pajak saudara. Ini umat rame-rame datang ke Imam Nawawi di rumahnya di desa Nawa. Nanya bagaimana nih? Imam Nawawi tetap pada prinsipnya. Kalau uang korupsi tidak dikembalikan ke kas negara, saudara, sultan haram memungut pajak dari rakyat. Akhirnya rakyat satu negeri setuju dengan Imam Nawawi, rame-rame nggak bayar pajak saudara. Akhirnya sultan sakit 3 bulan mati itu sultan. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi bukan nggak boleh pemerintah ambil pajak, bukan nggak boleh. Boleh, tapi ada aturannya, ada syarat-syaratnya saudara. Antara lain, pajak nggak boleh diambil dari orang miskin. Yang kedua, pajak nggak boleh dikenakan kepada kebutuhan pokok masyarakat banyak. Seperti beras saudara, minyak saudara, yang dipakai sehari-hari oleh rakyat nggak boleh dipajakin saudara. Dan pajak nggak boleh juga saudara diambil selama korupsi tidak diberantas. Berantas korupsinya, tangkap para koruptornya, kembalikan itu uang ke kas negara. Masih kurang untuk bangun negara, baru ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau cukup, tidak perlu ada pajak dari rakyat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Malam hari ini, tadi Habib Hanif udah katakan, pajak sudah diumumkan dinaikkan. Malam hari ini juga kita umumkan, haram bagi pemerintah mengambil pajak dari rakyat selama korupsi tidak diberantas, selama koruptor tidak ditangkap, selama uang pajak seenaknya digunakan, selama digunakan untuk pemborosan, selama tidak ada pertanggungjawaban. Haram pemerintah ambil pajak dari rakyat saudara. Dan saya himbau suruhkan kepada rakyat yang miskin, yang melarat, yang susah makan, nggak punya makan, nggak perlu bayar pajak saudara. Selama anda bisa menghindar dari pajak, jangan mau diperas, jangan mau dirampok, jangan mau dirusak kehidupan anda,
disuruh nyuapin para koruptor. Setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Takbir. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Dan tentunya para kiai semua para habaib tahu siapa kelas Imam Nawawi saudara. Imam Nawawi ini luar biasa. Ini yang mengarang kitab Al-Minhaj, Minhajut Talibin. Yang mengarang kitab Raudatul Talibin. Yang mengarang kitab Al-Majmu'. Yang membuat sarah Sahih Muslim saudara. Fatwanya digunakan di mana-mana oleh mazhab Imam Syafi'i. Dan mayoritas masyarakat Indonesia ikut Imam Syafi'i. Saudara, alhamdulillah. Dan Imam Nawawi pengikut daripada Imam Syafi'i. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Nah pertanyaan saya, pemerintah boleh seenaknya ngambil pajak dari rakyat? Boleh seenaknya ngambil pajak dari rakyat? Gak bisa, berantas dulu korupsi. Betul? Betul? Dan saya mau tanya, kalau pemerintahan Prabowo memberantas korupsi, nangkep koruptor, semua orang, semua harta yang dikorupsi dikembalikan ke kas negara, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau Prabowo lakukan itu, saudara, dukung tidak? Dukung tidak? Bela tidak? Setuju? Takbir. Nah kalau itu dilakukan oleh Prabowo, uangnya nanti dikumpulkan kas negara masih kurang, baru boleh ngambil pajak dari rakyat. Betul? Kalau udah rapi begitu, siap bayar pajak? Siap bayar pajak? Takbir. Tapi kalau pemerintah tidak mau berantas korupsi, koruptor dibiarkan saudara, uang rakyat dihambur-hamburkan seenaknya saudara. Saya mau tanya, kalau begitu dukung jangan? Dukung jangan? Kalau begitu mau bayar pajak tidak? Nggak ada yang mau bayar pajak saudara. Nah ini saya mau sampaikan, terserahlah. Kalau nanti di sini ada aparat yang rekam, khususnya yang dari 3 huruf, tahu 3 huruf? Itu tuh yang ikut terlibat dalam KM 50 saudara. Kita uber terus, enggak bakal kita biarkan. Kita uber, mau lari ke lubang semut lagi kita uber saudara. Jangan coba-coba mereka enak-enakan, tidak dihukum. Semua pejabat yang terlibat dalam KM 50 saudara akan kita tuntut rame-rame ke pengadilan HAM untuk mereka dimasukkan ke penjara dan membusuk di penjara. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Tahu-tahu udah ada yang mulai melobi-lobi saya. Ada jenderal ini mau datang, jenderal itu mau datang, wakil dari jenderal ini, dari jenderal itu. Supaya KM 50 ditutup aja. Iye, pala lu panjul. Enak aja, tutup jangan. Tutup jangan. Jadi kalau saya dan kawan-kawan terus menuntut, dukung tidak? Dukung tidak? Udah ngancem-ngancem Habib, nanti tuntut terus Habib dihadang lagi. Nanti Habib dibunuh. Enggak, kita enggak peduli saudara. Ancaman dari dulu udah sering datang. Enggak, mau bunuh-bunuh aja. Umur di tangan siapa? Umur di tangan siapa? Enggak, kita enggak peduli. Belasan mau kali dibunuh enggak mati-mati sama sekarang. Bana bunuh. Dipikir nyawa punya dia kali. Udah pokoknya yang terlibat semua. Termasuk Jokowinya saudara. Semua terlibat dalam KM 50. Semua terlibat. Jokowi terlibat dalam korupsi besar. Dalam urusan ijazahnya juga enggak jelas. Aturan dia tabrak-tubruk sana sini. Dari mulai saya di Mekah, saya udah teriak berkali-kali, makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Betul? Betul? Udah kita teriak berkali-kali, masih dipilih lagi. Belakangan sekarang teman-temannya yang dulu ikut menikmati so jadi pahlawan. Upako so jadi pahlawan. Ya memang Jokowi jahat, Jokowi harus ditangkap, Jokowi harus mempertanggungjawabkan. Padahal kemarin mereka 10 tahun ikut menikmati korupsi. Betul? Ikut bersama Jokowi menzolimi rakyat. Betul? Tahu-tahu sekarang mau jadi pahlawan. Nya yang kompak dong loh. Sekali lagi. Mau jadi pahlawan kesiangan. Udah juga hampir di situ dah. Ntar akhirnya saudara, kesian Ustadz Munawir dipanggil polisi. Saya ingat dulu waktu saya ditahan setelah kasus KM 50 Kiai, para Kiai turun di patung kuda. Sampai almarhum Kiai Haji Abdul Rasid Asy-Syafi'i dipanggil saudara ke Polda, diperiksa berjam-jam, mau ditangkap saudara. Nah jadi sekarang kita lihat korupsi
271 triliun 6 tahun. Habib Hanif cuman ngomong baik-baik saja setahun di penjara. Saya cuman mengumumkan bahwa saya bikhair alhamdulillah, dituntut berapa waktu itu? 6 tahun. Vonis 4 tahun. Kemudian banding masih 4 tahun. Kasasi baru turun 2 tahun. Cuman ngomong saya baik-baik saja, saudara. Cuman ana bikhair alhamdulillah. Di Islam tuh diajarin begitu. Walaupun kita lagi sakit, kalau ada yang nanya bagaimana kabarnya, bikhair alhamdulillah. Betul? Betul? Itu ajaran Nabi begitu, akhlaknya begitu. Supaya kenapa? Satu, kita tidak mengeluh kepada manusia tentang apa yang Allah perbuat kepada kita. Dua, untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Tiga, supaya mengundang berkah pertolongan Allah agar kita lekas sembuh. Bagus gak ajaran Nabi? Tapi gara-gara begitu 6 tahun dituntut penjara. Jadi kata bikhair alhamdulillah, saudara, dikriminalisasi. Itu dianggap satu pidana kejahatan kriminal. Tuntut 6 tahun penjara. Kurang ajar. Vonisnya 4 tahun. Saya lawan terus sampai pengadilan tinggi, saudara. Tetap 4 tahun. Begitu kasasi baru turun jadi 2 tahun, saudara. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ini yang korupsi 271 triliun bisa 6 tahun, bagaimana ceritanya? Saudara, ustadz-ustadz, saudara, kiai-kiai, habib-habib dikriminalisasi. Seenaknya ditangkap, seenaknya diadili, seenaknya dipenjara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, sekarang saya mau tanya nih ke depan nih, yang begini kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sekali lagi, siap lawan korupsi, siap basmi korupsi, takbir. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Nah, akhirnya yuk kita baca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan untuk guru besar masyarakat, saudara di Pondok Bambu ini, yaitu almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Zayadi Muhajir. Allah subhanahu wa ta'ala yadghasyahu birahmati wal maghfirah. Supaya Allah berikan rahmat yang wasi'ah, maghfirah yang wasi'ah jami'ah. Dan begitu juga kita niatkan bibarakatil Fatihah agar guru kita, orang tua kita, saudara, yaitu akhina al-fadil, syekhina al-walid, al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Munawir Asli, agar dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadat, dalam sehat wal afiat, dan supaya langkah perjuangan beliau diberkahi oleh Allah, diberikan kemenangan dalam setiap langkah dakwahnya, agar diberikan kekuatan istiqamah dan diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana yubarika lakum jami'an wa an yufiqana wa iyyakum lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Selanjutnya secara khusus saya menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Kiai Haji Munawir Asri, orang tua kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Mahfuz Asirun dan lainnya. Saya tahu betul beliau-beliau ini selama saya hijrah di Mekah 3 tahun setengah, beliau-beliau ini setiap di atas mimbar, di majelis taklim, nggak pernah lupa mendukung perjuangan saya dan kawan-kawan dan selalu mendoakan, saudara. Nah, justru dengan berkat doa beliau-beliau ini, para ulama, para kiai, saya menjadi bisa menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Yang sebetulnya kalau dihitung-hitung saya juga nggak sanggup, saudara. Tapi kenapa tiba-tiba ketabahan itu muncul, kesabaran itu muncul, itu akibat berkah doa dari umat. Nah, bagaimana umat bisa ikut mendoakan? Ulama-ulamanya mengingatkan, saudara. Bahkan ada yang membuat syair-syair, ada yang membuat qasidah-qasidah untuk mendoakan saya, saudara. Sampai begitu saya pulang, kemudian 6 laskar diculik, disiksa, dibunuh, bahkan setelah itu difitnah, saudara. Dan akhirnya saya dipenjara, FPI dibubarkan, ATM, saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak, saya punya mantu, semua dibekukan. Duitnya nggak ada yang bisa diambil dari bank, saudara. Dikergai sedemikian rupa. Di dalam penjara, saudara. Kita pada awalnya, saudara, nggak boleh ketemu ini, nggak boleh ketemu itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan saya sempat terkena COVID di dalam penjara, enggak. Saudara, sampai dokter juga nggak didatengin.
Begitu kita ribut pakai pengacara, panggil dokter tim dari Mercy, saudara, baru diizinkan, saudara ya. Mereka menginginkan saya mati COVID di dalam penjara. Jadi alasannya enak. Habib Rizik udah mati karena COVID, saudara. Nah, tapi kenapa akhirnya semua tantangan itu bisa kita lalui, saudara? Bahkan sampai Habib Hanif sempat nemani saya 1 tahun di penjara. Kiai Ahmad Sobri Lubis, Habib Ali bin Alwi Al-Attas, saudara, Habib Idrus Al-Habsyi, dan lainnya, saudara. Kenapa kami bisa menghadapi itu dengan mudah? Bahkan kami nggak berasa susah. Semua setiap hari kita senang, farhan, tertawa. Tanyakan Habib Hanif. Semua kita hadapi dengan enak. Jawabnya karena berkah dari doa umat, saudara. Kenapa umat mendoakan? Karena kiai-kiainya yang mendorong. Karena para habaibnya yang mendorong. Karena dorongan habaib, dorongan kiai, aneka ragam sholawat, saudara, fatihah, doa, wirid, hizib. Itu yang membuat perjuangan kita tetap sampai hari ini berjalan. Alhamdulillah. Maka itu secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada para habaib, para kiai yang telah ikut mendukung perjuangan dan yang telah ikut mendoakan di mana saja berada. Mudah-mudahan doa umat tidak putus karena perjuangan belum selesai. Betul? Nah, karena itu umat juga jangan lupa doakan nih guru-guru kita nih semua nih. Ini semua guru-guru kita, saudara. Doakan semua. Kayak Haji Munawir Asli dengan semua jamaahnya, saudara. Begitu juga almarhum Kiai Haji, saudara, yaitu Zayadi Muhajir, saudara, dengan keluarganya. Begitu juga ustadz-ustadz kita yang lain. Doakan, saudara. Habib Hanif nih yang muda-muda, Habib Toha Segaf, saudara yang muda-muda, doakan. Karena yang dihadapi oleh dai-dai kita ini bukan hanya serangan zahir, serangan batin juga mereka hadapi, saudara. Bukan hanya kiriman penyakit zahir, penyakit batin yang kelihatan gak kelihatan. Mereka juga semua mendapat serangan. Kalau bukan doa umat, kalau bukan hizib umat, kalau bukan wirid umat, saudara, bagaimana kita bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, siap doakan para ulama? Tiap doakan para habaib, takbir. Nah, akhirnya saya berpesan secara khusus kepada masyarakat, tolong kalau di kampung kita, di mana ya? Di Jakarta, di luar Jakarta, ada kiai sama kiai atau tokoh sama tokoh kurang akur, hati-hati, saudara. Kiainya nggak ada masalah, saudara. Hati-hati pihak ketiga yang datang dari luar. Nah, ini suka ngadu domba, yang ini dibakar, yang ini dibakar. Supaya murid-muridnya pada ribut. Hati-hati. Sekarang ini kelompok ini sengaja masuk ke desa-desa, masuk ke kampung-kampung, bahkan masuk ke tengah-tengah kota. Kalau mereka lihat ada kiai musuhan, makin dibakar supaya ribut. Kalau mereka lihat Habib sama Habib ribut, saudara, makin dia masuk ke salah satu Habib yang bisa dipengaruhi, saudara, untuk ribut sesama habaib. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, yang begini-begini, saudara, kita mesti waspadai. Nah, ini saya punya pesan, tolong. Kalau ada orang-orang begini masuk ke kampung kita untuk adu domba habaib, adu domba kiai, saudara, usir. Jangan ada di tengah-tengah kita. Setuju tidak? Takbir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, sudah kita dengarkan nasihat yang insya Allah kalau kita amalkan akan membawa manfaat dari guru kita ad-da'i ilallah Fadilatul Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, yang kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah gabulkan segala hajat dan cita-citanya. Hadirin, untuk kita aminkan doa di tablik akbar pada kesempatan kali ini yang kita mohon kepada guru kita ad-da'i ilallah Muallim Tuan Guru Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, yang dilanjutkan dengan talqin zikir oleh Abuya Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Kepada guru-guru kita yang mulia dipersilakan dengan penuh kehormatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Zikrus salatu ala nabi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يرفع ومن هؤلاء الأربع اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مجد وعظم كلمة حق على نحيا ونموت وعلى بعض إن شاء الله من آمين آمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز وجل الكفر والمشركين اللهم انصر من في صلاة الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاك الإسلام والمسلمين اللهم انصر في بلدنا هديا عاجلا وفي بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين آمين قبول. Hadirin, dengan berakhirnya talqin zikir dan doa, berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang beranjak dari duduknya dan atur safnya masing-masing. Insyaallah akan dihidangkan santapan agar saudara-saudara bisa menikmati pulang dari ini majelis makin kuat, makin sehat, subuh tidak telat. Jadi atur safnya, jangan ada yang kembali, silakan atur safnya. Silakan para panitia untuk mengantarkan makanan, hidangan, santapan, kebuli. Silakan atur safnya masing-masing, saling berhadap-hadapan satu sama lain. Jangan ada yang beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Yang sudah ada silakan dinikmati sambil diniatkan agar badan kita sehat, kuat, subuh tidak telat dan makin taat insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.